Satreskrim Polsek Klojen Kota Malang berhasil menangkap 3 pelaku pengedar ganja di wilayah Kota Malang. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi menyita barang bukti berupa daun ganja kering seberat 1,5 kilogram. 3 orang pengedar dan pengguna narkoba jenis ganja yang diamankan polisi ini masing-masing berinisial NZ, MR, dan PP. Ketiga pelaku ini merupakan warga Sukun Kota Malang. Ketiganya ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Klojen Kota Malang di lokasi yang berbeda. Namun para pelaku ini merupakan komplotan pengedar daun ganja kering yang kerap mengedarkan narkoba jenis ganja di Kota Malang. Tertangkapnya ketiga pelaku berkat informasi dari masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Klojen. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa timbangan, telepon genggam, dan daun ganja kering seberat 1,5 kilogram. Kapolsek Klojen AKP Domingos Jimenez mengatakan ketiga pelaku ini menjual ganja hanya kepada orang-orang yang mereka kenal. Hal ini dilakukan agar aksi mereka tidak terendus oleh polisi. Kepada polisi, para pelaku mengaku sudah 1 tahun terakhir menjadi pengedar ganja. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 111 dan 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sementara polisi saat ini masih memburu pemasok barang kepada para pelaku. Modusnya ini, sistemnya, jadi ini kan gini, jadi dari kenalan ya kan, kenalan. Jadi ini diedarkan di antara teman-teman yang sudah dikenal. Jadi tidak, kalau orang misalnya yang belum dikenal, ya nggak diberikan. Karena mungkin untuk menjaga biar tidak cepat terendus oleh kami sebagai aparat kepolisian, itu aja. Yang mengedarkan saudara PP ini. Saudara PP ini yang mengedarkan. Setelah itu ya ini teman-teman ya, ini saudara NR, saudara NZ inilah pemakainya. Dapat dari mana ini barangnya? Masih ya. Jadi untuk di atas saudara PP ini, yang stok ke saudara PP ini, untuk sementara kita masih lidik. Simon Alfredo melaporkan. Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga di Kota Malang, pemerintah Kota Malang melakukan penguatan di tingkat RT/RW. Penguatan di tingkat RT/RW dengan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Gelombang ketiga kasus COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2021 mulai diantisipasi oleh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Kota Malang. Di mana dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus pada gelombang ketiga nanti, pemerintah Kota Malang terus melakukan penguatan di tingkat RT/RW. Penguatan di tingkat RT/RW ini yakni Babinsa dan Babin Kamtipmas terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa Pemkot terus melakukan penguatan sehingga lonjakan kasus tidak terjadi. Ditambahkan oleh Wali Kota Malang bahwa selain melakukan penguatan di tingkat RT/RW, Kota Malang juga terus mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Sementara kasus COVID-19 di Kota Malang saat ini mulai melandai. Jumlah pasien yang menjalani isolasi maupun menjalani rawat inap semakin berkurang. Dapat informasi, yaitu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Informasinya kan Desember itu epidemiolog mengkhawatirkan nanti ada lonjakan. Tapi di daerah Asia yang termasuk berhasil kan justru Indonesia. Kenapa itu berhasil? Karena di sini ada kearifan lokal, ada RT/RW tadi. Ya, di sana tidak ada RT/RW sehingga berlapis penjaganya di tingkat RT, di tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai. Insya Allah. Rencana booster ketiga bagi penduduk atau kita sudah mulai diperbolehkan karena informasi sudah disiapkan dari Pak Menteri kemarin di YouTube itu menyampaikan sudah disiapkan 24 juta untuk vaksin ketiga, termasuk jaringan barang nanti mungkin juga menjadi prioritas karena sering ketemu ya media, nanti juga segera ikuti vaksin ketiga. Tapi di kami belum ya, nakesnya sudah booster itu sudah di angka 90-an %, sudah semuanya.
Kenapa mungkin Pak lansianya tak sampaikan? Kenapa Pak lansianya kok agak pelambatan? Karena yang sering itu screeningnya ya masuk, Mas. Jadi yang banyak itu di bawahnya ini. Jadi hitensi itu di angka bawahnya itu kan maksimal 90. Tapi biasanya 120, bawahnya 100. Maka gagal di sana. Simon Alfredo melaporkan. Jalan rusak di Pasar Gadang yang dikeluhkan masyarakat dan sempat viral di media sosial mendapat tanggapan dari Dinas PUPR Kota Malang. Dalam waktu dekat, Dinas PUPR Kota Malang akan melakukan perbaikan jalan rusak di Pasar Gadang. Beginilah kondisi jalan di Pasar Induk Gadang, Kota Malang. Selain berlubang, kondisi jalan tersebut juga becek karena digenangi air meski tidak turun hujan. Kendaraan yang melintas juga terhambat karena saling bergantian untuk melewati jalan yang masih sedikit bagus. Kondisi jalan yang demikian dikeluhkan warga, khususnya pedagang dan pengguna jalan yang melintas, bahkan sempat viral di media sosial. Sementara menanggapi keluhan masyarakat akan kondisi jalan rusak di Pasar Induk Gadang tersebut, langsung ditanggapi oleh Dinas PUPR Kota Malang. Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi mengatakan bahwa dalam waktu dekat Dinas PUPR akan melakukan perbaikan jalan yang rusak. Perbaikan jalan di Pasar Gadang hanya dilakukan sebatas penambalan saja mengingat anggaran yang terbatas. Kepala Dinas PU juga mengaku sebelumnya pada bulan April lalu pedagang sudah mengadukan kondisi jalan tersebut ke Dinas PUPR. Namun baru akan dilakukan perbaikan dalam bulan ini. Untuk perbaikan keseluruhan, Dinas PUPR masih berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan pihak pedagang sendiri. Diharapkan apabila dilakukan perbaikan sementara dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak. Perbaikan jalan bolong di Pasar Gadang. Hari Senin kemarin lagi koordinasi dengan teman-teman Kopindak, Satpol PP, Dishub, atau siapa mana ya, lupa. Dengan teman-teman lah pokoknya koordinasi. Terus dari Diskopindak sudah koordinasi dengan teman-teman paguyuban pedagang Pasar Gadang. Sudah ada pernyataannya. Nanti kami akan mulai di sana insya Allah tanggal 25 nanti. Cuma belum keseluruhan karena kan memang kalau keseluruhan kan seharusnya itu semua jalan itu di aspal yang bagus, kemudian gorong-gorongnya dibenerin. Cuma kan anggarannya kemarin nggak nyampe situ ya. Ini masuk anggaran insidentil nggak, Bu? Iya. Di PAK ini? Karena itu heboh setelah Ya, setelah rame job, di medsos. setelah job itu. Itu berarti perbaikannya nanti sifatnya penambalan saja, Bu ya? Iya, penambalan aja. Perbaikan insidentil yang penting nggak ada kecelakaan pengguna jalan. Tapi laporan dari warga pedagang pernah masuk nggak, Bu? Berkaitan? Kalau teman-teman Kopindak itu cerita katanya bulan April memasukkan ke PU, tapi kan aku belum tahu ya. Terus aku juga nggak ngeliat lagi surat-surat yang lalu. Ya yang penting sekarang kondisinya berlubang ya kita tangani. Tanggal Sebisa mungkin kita 25, tangani. Bu ya. Tanggal 25 insya Allah. Simon Alfredo melaporkan. Untuk mengingat dan menghormati jasa-jasa leluhur yang telah membangun Kota Batu, dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Batu ke-20, Wali Kota Batu dan jajarannya melaksanakan ziarah ke makam leluhur. Kegiatan ziarah ke makam leluhur pendiri Kota Batu ini menjadi agenda rutin menjelang peringatan Hari Jadi Kota Batu oleh Wali Kota Hajiah Dewanti Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu Haji Puncul Santoso beserta jajaran. Kegiatan ziarah ini menjadi agenda rutin menjelang peringatan Hari Jadi Kota Batu sebagai bentuk pengingat dan penghormatan kepada para leluhur dan tokoh-tokoh yang sudah membangun Kota Batu. Kegiatan ziarah ini diawali dengan mengunjungi makam wali kota pertama Haji Imam Kabul di TPU Samaan Kota Malang dan dilanjutkan ke makam Mbah Batu di Desa Bumiaji, makam Mbah Patok di Dusun Songgoriti dan terakhir ke makam Mbah Mayang Sari di Desa Pesanggerahan. Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko dan pimpinan organisasi perangkat daerah memanjatkan doa dengan khidmat di makam leluhur pendiri Kota Batu. Menurut Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko mengungkapkan, ziarah ini selain sebagai penghormatan juga pengingat bahwa di zaman modern ini, jasa pendahulu harus selalu diingat.
Lebih jauh, Wali Kota berharap di zaman modern seperti ini, kerukunan, kebersamaan, dan gotong royong harus tetap terjaga sampai kapanpun. Di makam Mbah Batu, Wali Kota Batu dan jajaran juga melaksanakan tabur bunga di beberapa makam leluhur di area pemakaman Mbah Batu. Hari ini nyekat ke semua tokoh-tokoh yang punya sejarah untuk membangun Kota Batu. Yang alhamdulillah tadi sudah pertama kali ke mantan wali kota Pak Haji Imam Kabul dan sekarang ke Mbah Batu. Nanti berlanjut ke Songgorkerto, terus ke Pesanggerahan. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk penghormatan warga Kota Batu untuk semua tokoh-tokoh yang berjasa untuk membangun Kota Batu. Yang jelas kami berdua, saya dan Pak Wawa, ingin lebih bisa mensejahterakan masyarakat dengan membangun Kota Batu agar supaya bukan hanya lebih baik, bukan hanya lebih nyaman, tetapi punya manfaat yang banyak bagi masyarakat Kota Batu dan wisatawan di Kota Batu. Masyarakat Kota Batu ini luar biasa, keguyupan, kerukunan, dan kebersamaannya itu, gotong royongannya itu luar biasa. Saya berharap ini semua walaupun di zaman yang modern, hal-hal seperti itu tetap terus dilestarikan. Demikian juga tentang penghormatan kita kepada leluhur, itu terus harus dihormati agar supaya kita tidak lupa akan jasa-jasa beliau-beliau ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, menjelang perhelatan gelaran wisata dan launching Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani atau LLBAT dan HUT Kota Batu ke-20 pada hari Minggu 17 Oktober 2021, Among Tani Foundation menyelenggarakan kegiatan siaran pers bersama media TV, cetak, dan online pada hari Jumat 15 Oktober 2021, bertempat di Among Tani Foundation, Jalan Hasanuddin, Kota Batu. Kegiatan siaran pers ini terkait kegiatan launching Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani atau LLBAT dan berbagai gelaran festival wisata dan hari ulang tahun Kota Batu, Minggu 17 Oktober 2021. Siaran pers ini dihadiri Humas Among Tani Foundation, Septi Widi, beserta tim support kegiatan Amrullah, Ketua Penyelenggara Lomba Menggambar Samun SPD, serta beberapa jurnalis TV, cetak, dan media online. Dalam penjelasannya, tim support kegiatan Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani Amrullah menjelaskan, maksud dan tujuan launching Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani atau LLBAT adalah untuk menarik wisatawan masuk Kota Batu sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, karena kegiatan Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani ini melibatkan masyarakat, khususnya di kawasan wisata Songgoriti. Saat ini sudah ada 50-an wisatawan luar kota yang telah terdaftar mengikuti kegiatan pada hari Minggu. Para wisatawan diajak menikmati keindahan Kota Batu, mulai dari Balai Kota Among Tani menuju Selekta, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jeep atau berkuda ke Watu Dakon, Sidomulyo, dan akhirnya menikmati berbagai festival di Songgoriti. Diharapkan dengan kegiatan LLBAT ini, para wisatawan akan mendapatkan suguhan wisata yang lengkap yang tidak didapatkan di tempat-tempat wisata lainnya. Antusias wisatawan yang mendaftar ke kita cukup bagus. Saya nggak tahu juga, kayaknya apa yang kita woro-worokan baik melalui media sosial dan promosi di beberapa baliho yang kita pasang mendapat respon yang cukup bagus, sehingga sampai sore ini tercatat tidak kurang dari 47 wisatawan yang akan ikut di Lenggak-Lenggok Balai Kota Among Tani ini merupakan kegiatan wisata baru yang tujuannya juga menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya yang di Songgoriti. Sementara itu, Septi Widi, Humas Among Tani Foundation mengungkapkan, gelaran ikon wisata baru LLBAT ini pada dasarnya untuk membangkitkan kembali sektor kepariwisataan di Kota Batu yang sempat terpuruk akibat pandemi.
Kegiatan launching LLBAT ini pada Minggu 17 Oktober 2021 dimeriahkan dengan berbagai festival mulai dari Festival Dokar, Odong-Odong, Satu Nama Satu Pohon, dan Lomba Menggambar. Pastinya kita kan menyinergikan dengan event-eventnya ATF gitu kan. Gimana ada festival Odong-Odong, ada festival Dokar, kemudian ada lomba lukis, ada Satu Nama Satu Pohon. Jadi dimeriahkannya dengan itu. Ketika nanti orang-orang peserta atau wisatawannya lenggak-lenggok Balai Kota Amung Tani tiba-tiba ingin ikut tanam pohon, ya kita persilahkan, kita sediakan pohon tanamnya, kita sediakan bibitnya, seperti itu sih. Amung Tani Foundation ini kan ingin membangkitkan sektor pariwisata yang sudah terpuruk karena pandemi ini. Ini pastinya dirasakan oleh semua orang, tidak hanya pelaku wisata aja, tapi pelaku kuliner dan lain-lain. Pelaku edukasi juga. Untuk itu di lenggak-lenggok Balai Kota Amung Tani ini juga ada lomba melukisnya, ada edukasinya seperti itu. Jadi kita ingin membangkitkan ekonomi di sektor pariwisata yang sudah terpuruk karena pandemi. Hal senada disampaikan Ketua Penyelenggara Lomba Melukis Samun SPD yang menjelaskan pada festival melukis ini para peserta diharuskan membawa satu pohon untuk ditanam di kawasan pemandian Songgoriti, Satu Pohon Satu Nama. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab terkait dengan launching kegiatan kepariwisataan bertajuk Lenggak-Lenggok Balai Kota Amung Tani Kota Batu yang diselenggarakan oleh Amung Tani Foundation. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan dimanfaatkan warga masyarakat di Kota Batu untuk berolahraga. Olahraga diyakini bisa meningkatkan imun tubuh sekaligus untuk kesehatan khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Warga masyarakat di Kota Batu memanfaatkan waktu menjelang libur akhir pekan dengan kegiatan olahraga bersepeda, jalan sehat maupun senam. Kegiatan olahraga ini diyakini masyarakat bisa meningkatkan imun tubuh dan juga kesehatan. Jelang akhir pekan ini juga berdampak pada meningkatnya kendaraan yang masuk Kota Batu sehingga jalan-jalan terlihat lebih ramai dibandingkan hari biasa. Meningkatnya kunjungan warga luar kota ke Kota Batu juga tidak terlepas dari semakin membaiknya penanganan pandemi di Kota Batu, sehingga berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan Kota Batu berada di level 1 dengan capaian vaksin dosis pertama sudah di atas 80%. Menurut salah seorang warga menjelaskan memanfaatkan Sabtu dan Minggu untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh, sekaligus relaksasi dan hiburan. Di Balai Kota Amung Tani, tepatnya di Geraha Pancasila, terlihat masyarakat mengikuti kegiatan senam jantung sehat, sekaligus webinar awam dan pelatihan bantuan hidup dasar yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu yang juga sekaligus Ketua Senam Jantung Sehat Malang Raya. Ya, pertama untuk kesehatan, kesehatan, biar dapat tenaga atau mungkin dengan pandemi seperti ini kita tetap sehat dan aman. Menjaga Pak ya? Iya. Imun tubuh Pak ya? Imun tubuh ya. Setiap berapa sekali Pak nih melakukan olahraga nih Pak, Bapak? Saya Sabtu sama hari Minggu karena waktu libur Sabtu dan Minggu kita sempatkan untuk olahraga. Bersepeda Pak ya? Pak, ini kan sebentar lagi tanggal Minggu, besok Minggu tanggal 17 hari ulang tahun Kota Batu ke-20. Gimana Bapak ngeliat perkembangan Kota Batu ini Pak? Ya, mudah-mudahan Kota Batu sebagai kota wisata tetap aman dan kondisi tetap misalnya aman dan sehat. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan laporan tentang perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mengikuti vaksinasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.